Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-12, Tim 7 dan Shibai. Boruto kembali ke Konoha dengan tekad yang bulat, siap untuk berbagi rencananya dengan rekan-rekannya. Dia ingin mencari sisa-sisa tubuh Shibai, seorang anggota Otsutsuki yang dianggap sebagai dewa oleh klannya. Kekuatan Shibai menjadi fokus Boruto, yang yakin bahwa memahami dan memanfaatkan kekuatan tersebut adalah kunci untuk menghadapi ancaman ego Jubi. Dalam pertemuan dengan Koji, Boruto menyampaikan rencananya dan keinginannya untuk kembali ke Konoha sejenak. Dia menyadari pentingnya dukungan dari rekan-rekannya dan berencana untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Sarada dan Mitsuki. Koji memberikan peringatan agar Boruto tidak terlalu gegabah dalam menjalankan rencananya, mengingatkannya akan kompleksitas dan bahaya yang mungkin terjadi dalam perjalanannya. Boruto bersiap untuk menghadapi tahap berikutnya dari perjalanan yang penuh dengan ancaman. Konoha setelah serangan para entitas ego Jubi, Shikamaru sebagai Hokage ke-8 segera melakukan pembicaraan dengan Amado untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Shikamaru tertarik untuk mengetahui apakah Amado memiliki rencana khusus. Dalam percakapan mereka, Amado mengungkapkan ini adalah sesuatu yang langka dan di luar prediksiku, yang merupakan hasil perpaduan antara DNA Shibai dan Jubi. Amado menekankan bahwa kekuatan para ego Jubi jauh melampaui Sumeaka, karena selain memiliki kekuatan fisik yang kuat, mereka juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Shikamaru menyadari betapa berbahayanya entitas ini bagi keamanan Konoha. Situasi semakin rumit, dan para elit Konoha harus merumuskan strategi yang cermat untuk menghadapi ancaman yang tidak terduga ini. Shikamaru terus mengejar informasi dari Amado dan bertanya lebih lanjut, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka secara efektif? Amado memberikan saran dengan menyatakan keyakinannya bahwa menghancurkan tubuh asli Jubi dapat menjadi kunci untuk mengalahkan para entitas ego Jubi. Namun, Amado menyampaikan kekhawatirannya, memunculkan pertanyaan yang sangat penting, apa yang akan terjadi pada inang mereka jika tubuh asli Jubi dihancurkan? Shikamaru merasa heran dan bertanya lebih lanjut, apa yang kamu maksud, Amado? Amado menjelaskan, inang yang aku maksud adalah individu yang menjadi pohon Shinju para ego Jubi ini, dan aku tidak yakin apa dampaknya jika tubuh asli Jubi dihancurkan. Apakah itu akan mempengaruhi mereka secara positif atau justru sebaliknya? Itu pertanyaan besar yang belum bisa aku jawab dengan pasti. Dengan tambahan elemen kompleksitas ini, perencanaan untuk menghadapi ancaman ego Jubi menjadi semakin rumit. Dengan hilangnya Kawaki, situasi di Konoha semakin tambah rumit. Kemana Kawaki pergi dan apa rencananya, menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Shikamaru, selaku Hokage Konoha, tidak hanya mengkhawatirkan keberadaan Kawaki, tetapi juga merasa prihatin terhadap kondisi desa dan potensi ancaman yang mungkin menyasar desa-desa lain. Peningkatan ancaman ego Jubi membuat Shikamaru semakin yakin bahwa mencari tubuh asli dari Jubi menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda. Shikamaru kemudian berkoordinasi dengan Amado untuk merumuskan rencana yang lebih matang dalam menghadapi ancaman ini. Diskusi-diskusi intensif antara mereka untuk menentukan strategi terbaik dan apakah ada cara lain untuk mengatasi ancaman ego Jubi tanpa mengorbankan inang mereka. Perasaan ketidakpastian dan kekhawatiran merayap di Konoha, dan tugas untuk melindungi desa semakin berat dengan setiap perkembangan yang tak terduga. Boruto kembali lagi ke Konoha, memasuki daerah pinggiran, dengan keinginan untuk segera bertemu dengan Sarada dan Mitsuki. Setelah mencari, Boruto berhasil menemukan mereka berdua. Pertemuan ini menjadi momen yang penting, di mana tim 7 baru ini berkumpul setelah mengalami tragedi omnipoten. Boruto menyapa kawan-kawannya dengan senyum di wajahnya, merasa lega melihat mereka baik-baik saja. Setelah sapaan hangat, Boruto segera mengajak Sarada dan Mitsuki untuk berdiskusi. Mereka berkumpul untuk merumuskan rencana lanjutan dalam menghadapi ancaman dari para ego Jubi. Boruto ingin mendengarkan pendapat dan ide dari kedua rekannya. Mereka duduk bersama,
memulai diskusi yang penuh strategi dan perencanaan untuk menyusun taktik terbaik guna menghadapi ancaman yang semakin mengerikan. Sarada membuka percakapan dengan pertanyaan yang menggantung mengenai keadaan ayahnya, apakah ayahku baik-baik saja setelah menjadi pohon Shinju, dengan nada khawatir. Boruto memberikan jawaban yang mencoba menenangkan, ayahmu baik-baik saja, Sarada. Sasuke Sensei aman di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Meskipun demikian, kekhawatiran Sarada masih tercermin di wajahnya. Tema diskusi bergeser saat Sarada melanjutkan dengan pertanyaan tentang kemiripan antara entitas itu dan ayahnya. Boruto mengiyakan, ya, benar. Keduanya sangat mirip, baik dalam penampilan fisik maupun kekuatan. Tapi, aku belum bisa mengungkapkan dengan pasti apa yang membuat mereka begitu serupa. Mitsuki turut berbicara, mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan regenerasi yang sangat cepat. Sulit untuk membayangkan bagaimana kita bisa mengalahkan mereka. Boruto menambahkan, kekuatan dan regenerasi mereka terhubung erat dengan pasokan cakra dari tubuh Jubi, membuat mereka hampir tak terkalahkan. Diskusi pun berlanjut, memunculkan pemikiran-pemikiran baru dalam menyusun strategi menghadapi ancaman ego Jubi. Sarada kembali berkata, aku juga sama sekali tidak bisa menganalisa mengenai kelemahan pada tubuh entitas tersebut, terlebih lagi jika melukainya apakah akan melukai ayah juga atau tidak. Mereka benar-benar entitas yang sangat kuat dan tidak memiliki kelemahan. Boruto membicarakan mengenai bagaimana entitas tersebut bisa muncul dan bisa semakin bertambah banyak dan kuat. Boruto berkata, aku harus dengan cepat menemukan dan menghancurkan tubuh asli dari Jubi. Sarada bertanya, apakah itu memungkinkan Boruto? Boruto menjawabnya, itu mungkin saja, namun aku juga tidak tahu mana tubuh aslinya, dan sudah pasti mereka menjaganya, dan dengan kekuatanku yang sekarang mustahil untuk mencari tubuh asli Jubi jika entitas tersebut masih ada. Mitsuki menanggapinya, lantas bagaimana Boruto, apa yang seharusnya kita lakukan? Boruto menjawabnya, mencari sisa-sisa tubuh Shibai sebagai langkah awal untuk bisa mengalahkan mereka, kekuatan dari dewa harus dilawan dengan kekuatan dewa, meski dalam diriku ada Momoshiki itu belumlah cukup. Mitsuki bertanya kembali kepada Boruto, apakah ada hal yang bisa kulakukan untuk membantumu Boruto, jika kau benar adalah matahariku? Boruto menjawabnya, Sarada, Mitsuki, maukah kalian membantuku, namun ini akan menjadi perjalanan yang tentunya akan berbahaya. Suasana tiba-tiba menjadi hening, dan dalam keheningan tersebut, Sarada dan Mitsuki dengan kompak menjawab bersedia membantu Boruto dalam perjalanan mencari sisa-sisa dari tubuh Shibai. Babak baru dari kembalinya tim 7 segera dimulai, perjalanan panjang untuk mencari sisa-sisa tubuh Shibai dan cara untuk mengalahkan para ego Jubi. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-12, tim 7 dan Shibai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.